Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 berkenaan dengan karya Roh Kudus di hari Pentakosta. Makna Pentakosta lebih sering dikenal sebagai hari turunnya Roh Kudus. Tapi hari ini kita akan merenungkan bahwa pada hari Pentakosta juga merupakan hari kelahiran gereja yang sejati. Bukan sekedar sebagai institusi, tetapi sebagai komunitas orang percaya yang hidup oleh dan di dalam kuasa Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 2 dicatat bagaimana setelah Rasul Petrus berkhotbah, sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Ini adalah karya supranatural Roh Kudus, bukan karena kehebatan khotbah Petrus, tetapi karena Roh Kudus bekerja menembus hati manusia, membawa pertobatan sejati. Namun, keajaiban Pentakosta tidak berhenti di angka pertobatan. Keajaiban sejati terlihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula terbentuk dan dijalani. Di ayat 42-47, kita melihat 4 tanda utama dari gereja yang hidup. Pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka tidak puas hanya sampai percaya, mereka ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Gereja yang hidup adalah gereja yang haus akan firman, bukan hanya mencari hiburan rohani, tetapi kebenaran yang mengubahkan hidup. Apakah kita masih haus akan firman? Atau kita lebih tertarik pada hal-hal yang menyenangkan telinga? Kedua, mereka hidup dalam persekutuan yang nyata. Persekutuan mereka bukan sekedar basa-basi, mereka berbagi apa yang mereka miliki, makan bersama, saling peduli. Ini menunjukkan adanya kasih sejati yang lahir dari Roh Kudus. Gereja yang hidup bukan tempat formalitas, tetapi tempat pertumbuhan kasih, di mana kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Apakah kita hadir di gereja hanya sebagai pengunjung, atau sebagai bagian tubuh Kristus yang hidup dan melayani? Ketiga, mereka berdoa dan memuji Tuhan bersama. Doa bukan kegiatan sampingan, itu inti dari kehidupan rohani mereka. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati berasal dari hubungan dengan Tuhan. Pujian mereka bukan ritual kosong, tapi ekspresi dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana kehidupan doa kita hari ini? Apakah doa masih menjadi nafas kita atau hanya ketika butuh saja? Keempat, hidup mereka, yaitu jemaat mula-mula, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ayat 47 mencatat bahwa mereka disukai semua orang dan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Ini bukan karena strategi marketing rohani, tetapi karena kehidupan mereka menjadi terang dan garam bagi sekeliling mereka. Gereja yang hidup akan menarik jiwa-jiwa, bukan karena gedung megah, tetapi karena kasih dan kuasa Roh yang nyata. Apa artinya Pentakosta bagi kita hari ini? Gereja zaman sekarang sangat mudah terjebak dalam rutinitas dan program. Tapi Pentakosta mengingatkan kita bahwa gereja yang sejati adalah hasil pekerjaan Roh Kudus, bukan hasil manusia. Gereja yang hidup adalah gereja yang mendengar dan melakukan firman. Gereja yang saling mengasihi dan melayani. Gereja yang berdoa dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Gereja yang menjadi kesaksian hidup bagi dunia di sekitarnya. Dan kabar baiknya, gereja itu bukan hanya gedung atau institusi, kita semua, orang percaya, adalah bagian dari gereja itu. Setiap kita adalah tubuh Kristus, maka kita dipanggil untuk tidak hanya hadir, tetapi hidup sebagai gereja yang menyala dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah mengutus Roh Kudus di hari Pentakosta. Bangkitkan kembali semangat gereja mula-mula di hati setiap kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman. Biarlah kehidupan kami mencerminkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan terang Tuhan di tengah dunia yang gelap. Tuhan, pakailah aku. Jadikanlah hidupku bagian dari gerejamu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.